Baru saja menempati rumah baru, sebuah kejadian di luar nalar dialami oleh Atta Halilintar, di mana sebagian karyawannya secara tiba-tiba mengalami kesurupan saat sedang dilakukannya pembacaan doa di rumah yang baru saja ia huni bersama Aurel. Kejadian ini pun sempat viral di media sosial, yang mana menunjukkan teriakan histeris para karyawati Atta yang secara tiba-tiba mengalami kesurupan. Namun, di balik momen mistis yang baru saja dialami Atta, terdapat pula sebuah kisah menyeramkan dari salah satu ART-nya yang mengaku kerap melihat sosok bayangan hitam yang berlalu lalang di tangga rumah barunya itu. Jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama, dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini, kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia, katanya tuh, kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sontak hal itu menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi Atta Halilintar yang memutuskan untuk melakukan ruqyah seminggu sekali. Kalau didoa-doain sih bagus ya. Nih ya aku baca ya. Mana ya? Aku tuh banyak disarankan sama orang-orang hebat. Nah, ada memasuki rumah, ya kan? Laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Quran gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz-ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu. Jadi walaupun aku pribadi baca tapi minta bantuan juga ustadz-ustadz yang soleh. Kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang. Tuhan menciptakan jin juga, makhluk-makhluk yang lain juga. Itu kan ada di dalam Quran juga gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi menurut saya memang di setiap tempat itu ada begitu. Makanya ada peraturannya kalau masuk rumah itu kita harus salam, assalamualaikum, pakai kaki kanan gitu-gitu sih. Baca Al-Fatihah. Kata ustadznya ngumpul aja di sini kita doa bareng-bareng. Pas ngumpul tiba-tiba kesurupan. Aku juga nggak tahu kan. Itu nggak ada di setting, nggak ada di apa, tiba-tiba kita lagi ngumpul, kata ustadznya kan yang harus didoain bukan hanya rumahnya tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Jadi aku, istri, anak-anak, suster-susternya, mbak-mbaknya, security gitu-gitu, kita baca doa bareng-bareng, ada yang serupa. Alhamdulillah sudah didoain di setiap sudut-sudutnya. Cuman memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan gitu. Jadi pas kemarin kita ruqyah, doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk kedepannya. Kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu sih. Tapi Bapak ngerasa sendiri. Hampir sama halnya dengan apa yang dialami oleh Atta Halilintar, kejadian mistis juga pernah dirasakan oleh aktris cilik Lala Syabira, yang mana kala itu kediamannya juga kerap diganggu oleh eksistensi makhluk tak kasat mata. Dan lebih parahnya lagi, sejak kejadian itu terjadi, Lala secara tiba-tiba mengalami sakit misterius. Dan sejak itulah muncul dugaan bahwa aktris cilik berusia 5 tahun itu disinyalir diguna-guna oleh sosok misterius. Betul, itu kejadian selalu di setiap jam 2 malam, selalu di setiap jam 11 malam. Karena kejadian berulang-ulang seperti itu terus. Makanya saya bingung,
kok kalau emang iseng setiap hari dan di jam yang sama, makanya saya coba panggil yang lebih ahlinya, seperti itu sih Kak. Ada orang yang tidak suka dengan kami pun juga sedikit bingung kesalahan kami di mana gitu kan, namanya manusiawi, mungkin ada kesalahan kecil gitu kan. Udah dicoba dibersihkan semua, alhamdulillah sekarang memang ternyata kejadiannya Lala sakit, terus rumah di sini panas, jadi itu sebelumnya memang saya sama istri itu banyak cekcoknya juga kan, pokoknya panas deh rumah. Ternyata memang ada kiriman sesuatu. Info dari yang ahlinya itu, suara sapu dan suara gergaji itu adalah penunggu rumah ini sedang membersihkan kiriman-kiriman tersebut gitu. Jadi ya mau nggak mau harus kita ini lagi lah, lebih mendekatkan diri pada Allah, bukan mau nggak mau, emang harus gitu kan. Jadi harus seperti itu kan. Jadi memang kita juga sedikit bingung sih kenapa. Ya itu manusiawi ya, kita nggak pernah mau menyalahkan siapapun, mungkin dari diri saya juga sendiri yang banyak salahnya, tapi saya mau dari sini saya coba buat ngambil hikmahnya aja, kalau saya harus jauh lebih baik lagi gitu sih. Aku lebih bisa merasakannya itu ketika Lala itu ada satu video yang menjelaskan tentang hantu-hantu gitu kan, wah ini kayaknya anak sensitif, makanya saya coba beli gelang lah tuh. Gelangnya Lala itu kan bukan sembarangan gelang kan, gelang kalung, tapi memang gelangnya itu dari ada bangle, ada kayak apa sih, minyak daun bidara, jadi dijadiin satu semua karena buat menjaga juga sih, entah itu takutnya dibilang apa, tapi kita mencoba ngikuti orang dulu aja deh gitu sih Kak. Tapi tetap pada rulenya saya tetap ikhtiar sama Allah gitu. Alhamdulillah sekarang udah dibersihkan, udah normal semua, dan memang udah alhamdulillah Lala juga udah sehat, terus kita juga sama istri juga udah adem, rumah tangga juga udah semua adem, jadi alhamdulillah kalau saya bilang bersih, alhamdulillah udah bersih gitu. Kita coba untuk ratiban sama guru-guru pengajian sih. Karena alhamdulillah memang Lala, saya dan ibu juga kenal dekat sama guru-guru ulama juga sih. Jadi tapi mohon maaf kalau saya nggak bikin videonya, karena memang itu udah ini aja sih buat pengajian pribadi sih gitu. Itu kondisinya setiap siang sehat, setiap malam panas sampai 40, setiap malam panas sampai 40. Tapi kalau siang itu sehat tuh, kalau malamnya kayak gitu. Nah kemudian setelah pas sekolah ada sesi kelas religion. Kelas religion itu kan anak-anak harus pada masuk, tapi lalu tiba-tiba nggak mau, malah milihnya tidur katanya kan. Saya maunya tidur, nggak mau masuk kelas agama. Kok tumben-tumbenan seperti itu kan? Ya udah, akhirnya ternyata pas dicek semuanya, memang ada yang mau masuk tapi nggak bisa ke Lala gitu. Dan saya punya 5 saudara, saya anak yang ke-6, itu 5-5-nya mimpin saya semua sama Lala. Mimpi celaka, mimpi ada yang jahat, mimpi semua, mungkin ikatan batin kali ya. Dari situ udah ditegur, kasih petunjuk sama Allah kalau memang ada yang nggak beres di rumah ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah bersih, udah sehat, udah semuanya udah normal, balik ke seperti semula lah alhamdulillah.